guys, let's celebrate the life. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, amin. Halo para kadang, hari ini saya akan bersepeda sejauh 13 km melalui Ring Road Kota Wonogiri, suatu jalan yang dibangun secara baru, melewati pemandangan-pemandangan yang indah, dan 13 kilo. Tidak sangat jauh tetapi jalannya naik turun, sehingga harus sungguh-sungguh terus-menerus ekstra, dan itu cukup untuk menjaga kesehatan. Sekarang jam 10 pagi, udara sudah sangat terang, langit sangat terang. Saya akan memulainya, nanti kita ikuti ya. Yuk. Keluar dari gereja langsung alun-alun dan Masjid Agung dan kantor bupati. Sepi, hampir tidak ada orang lewat karena memang jalan-jalan ditutup, dan bahkan kalau malam lampu-lampu penerangan umum dimatikan karena PPKM ini. Kita dukung usaha pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19. Yuk, tetap sehat. Kita akan melewati jembatan kereta. Jadi di Wonogiri ada kereta Solo Wonogiri, kereta wisata, setiap hari 2 kali, dan keretanya sangat bagus karena memang kereta wisata standarnya. Murah, hanya Rp4.000 di sana itu. Nah, kalau ada semacam penghalang gawang itu supaya kendaraan yang tinggi sudah stop sebelum masuk ke jembatan kereta, karena nanti akan menyenggol dan merusakkan infrastruktur. Dan samping saya adalah taman kota yang namanya Taman Plinteng Semar, karena ada batu besar yang seolah-olah itu menjadi biji ketapelnya Semar yang hampir gelundung tapi ditahan oleh pohon asem yang sangat besar. Itu ceritanya Plinteng Semar. Terus kita lanjut. Ini saya berada di perempatan sesudah rumah sakit RSU. Di sebelah kiri jalan itu penampakan RSU-nya sedang sangat seram karena COVID ya. Mudah-mudahan para pasien segera disembuhkan sehingga tidak penuh. RSU itu ini 1,5 kilometer dari paroki, dari gereja menuju ke arah Solo. Jadi masih di kota. Di perempatan itu kalau ke kiri kita bisa langsung naik ke gunung dan tembus ke jalan yang saya maksud, jalan lingkar. Tetapi begitu belok ke kiri, di kanan jalan ada pizzeria, ada penjual pizza orang Venezuela. Pizzanya enak, murah, tetapi kalau saya boleh mengkritik kurang kering ya, kurang crispy. Tetapi enak, sehingga kalau aku beli, saya pulang lalu saya panggang lagi sehingga crispy. Itu karena keterbatasan peralatan pemanggang, karena hanya dengan oven. Lalu kalau kita ke kanan, lampu merah ini adalah sebuah perumahan yang sepanjang jalan ini adalah penjual makanan yang ramai sekali kalau sore, apalagi kalau tidak COVID seperti ini. Ini seperti pasar malam, di dalamnya ada stadionnya, stadion sepak bola. Lalu di pinggir jalan ini, wow, riuh, pilih makanan pun ada. Sedangkan kalau lurus ke sana ke depan kita ke arah Solo. Kita akan lurus sekitar 150 km, lalu belok ke kiri untuk ke arah Waduk Tandon. Nah, saya sedang melewati kampung, keluar dari jalan besar menuju Tandon. Kampung-kampung di sini rata-rata bersih, rapi, dan ramah-ramah penghuninya. Ini jalan kampung menuju Waduk Tandon. Kita masuk ke kampung Tlogorjo. Tlogo artinya danau, Rejo artinya makmur.
danau air yang memberi kemakmuran. Nah, di depan kita akan sampai ke bahaya. Kita sudah sampai ke Waduk Tandon. Ini di sebelah muka saya ini. Ini ditutup bukan hanya karena COVID, tetapi memang tidak boleh mobil atau sepeda motor masuk, kecuali sepeda lewat sebelah kiri ini. Harus diangkat atau dituntun. Kalau mobil, Anda bisa memarkirkannya di sesudah tiang listrik itu. Itu cukup 5-6 mobil untuk kemudian menikmati keindahan Waduk Tandon. Ini sebuah padang, ada banyak kambing domba di sana, dan ini adalah sebelah bendungan Waduk Tandon, dan bendungannya adalah ini. Kemudian waduknya adalah itu. Sudah banyak kali saya tampilkan di YouTube saya. Tempat yang sangat indah. Oh, di sana ada gunung. Kemudian lihat sebelah pinggir danau itu ada pohon besar yang bunganya ungu. Aduh, bagus sekali ya. Bagus sekali. Aduh, ini sore, pagi, siang enak untuk dinikmati. Saya suka lewat tempat ini. Dan kita akan menyusuri ini, bendungan ini sampai pojok sana, lalu ke kanan sedikit turun, lalu naik ke atas, nanti ketemu dengan jalan lingkar kota Wonogiri. Maka terus kita rayakan kehidupan ya, kita nikmati perjalanan hidup kita masing-masing dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Yuk. Nah, saudara-saudara, dari Waduk Tandon saya keluar, lalu naik melalui jalan kecil ini, lalu tembus ke jalan besar ini. Ini adalah jalan lingkar kota Wonogiri yang sangat sepi. Dan di pinggir ini sesudah keluar dari gang, sebenarnya ada warung yang cukup asik. Pondok Dahar Segle kayak. Crispy ya, crispy, spesial crispy. Kita sebenarnya bisa ngopi di sini, tapi pertama tutup, tapi yang kedua juga sangat berbahaya untuk masa pandemi ini. Jadi kita akan meneruskan ke sana sampai nanti ada jembatan merah yang sangat digemari untuk selfie. Yuk. Di depan saya ini adalah jembatan yang viral, jembatan merah namanya. Ini persis di tengah-tengah panjang jalan lingkar kota. Ini di kilometer 7. Jadi dari kota melalui Tandon sampai tempat ini 7 kilo. Nanti kalau pulang lurus melalui daerah Kalpataru sana juga 7 kilo. Nah, kita akan melewati jembatan ini. Sangat berbahaya karena saya naik sepeda, saya rem pelan aja. Oke, ini dan handphonenya ini saya pegang, jadi saya tidak menggunakan alat apapun atau alat bantu lain. Dan orang bertanya, Romo ngeditnya siapa yang bantu? Saya sendiri, dengan laptop enggak, dengan handphone ini langsung saya edit. Juga siapa yang membantu mengambil gambar? Ya saya sendiri. Semua saya kerjakan sendiri supaya praktis. Ya, nih kita sudah melewati jembatan merah dan menuju 7 km berikutnya. Di jalan lingkar kota yang sangat sepi ini, mungkin seringkali kemudian banyak monyet yang lewat dan menyeberang jalan. Sehingga kemudian di pinggir jalan harus ditulisi, hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Dan di sana memang ada jurang dan sungai yang mungkin karena dijaga kebersihannya, dan seringkali ada monyet yang datang membuang sampah lalu harus ditulusi. Hanya pertanyaannya, apakah monyet itu juga baca atau mereka buta huruf mungkin. Di tempat lain juga ada tulisan, karena ternyata memang ada banyak orang buang sampah di pinggir kali itu, ada kali yang dalam. Kemudian pinggir jalan ini ada tulisan,
bila kamu berpendidikan, jangan buang sampah di sini. Tentu saja tadi monyet tidak berpendidikan. Tetapi kalau ada makhluk yang berpendidikan, diharapkan tidak membuang sampah di sini karena akan menghambat air yang seharusnya mengalir. Kurang lebih begitu pesannya. Di jalur lingkar kota ini sebenarnya aku sudah hampir mencapai puncak bukit yang tertinggi dan kemudian nanti turun ke kota. Tetapi tengklepiur. Kemudian saya berhenti. Aduh, sebentar. Kebetulan ada tulisan hati-hati jalur rawan longsor. Dan lihatlah, inilah dinding yang rawan longsor itu menjulang vertikal persis di pinggir jalan. Maka memang sungguh harus hati-hati, dan kurang lebih 100 meter dari sini memang terdapat kanan kiri gunung yang longsor. Kita ke sana yuk. Tengklepiur iki. Saya sekarang di bukit paling atas dari lingkar kota ini. Lihat di balik saya itu adalah potongan gunung yang dibuat jalan, dan di situ yang saya ceritakan tadi sering ada longsor. Tapi karena ini musim kemarau, lalu tidak mudah longsor. Dan di belakang saya itu pohon yang sangat indah. Lihat di atas bukit. Ini bukitnya, ya. Pohon yang sangat indah itu namanya, orang sini menyebutnya sengon buto. Sengon ya, pohon sengon jenis pohon. Buto artinya raksasa, karena itu memang bisa bertumbuh menjadi raksasa besar yang mengalahkan tumbuh-tumbuhan lain atau pohon lain. Nah, kita akan turun, dan ketika turun di kanan jalan nanti ada warung yang asik sebenarnya untuk para sopir, untuk para penambang. Warungnya asik, tetapi aku tidak berani ke sana, belum berani ke sana. Pasti di sana ada Fadlison, ada Messi, ada Ganjar, ada balapan motor, ada merek-merek oli dan seterusnya. Itulah bahan pembicaraan di sana. Asik sekali. Kita akan segera turun, dan aku ingin membuat satu video tentang suami istri dengan latar belakang danau yang sangat indah. Yuk, lagi. Baru saja kita omongkan, pinggir jalan ini ada tanah atau batu yang longsor, saudara-saudara, dan memakan jalan sehingga jalan harus dibersihkan. Dan itu warung yang saya sebutkan. Warung di tengah hutan. Asik ya, tetapi sekarang sudah ada penerangan itu dari matahari ya. Dunia sudah modern ya. Tidak ada listrik tapi dengan tenaga surya. Ini longsoran. Dan di sini banyak longsor. Kita maju lagi. Di depan kita ini adalah jalan yang membelah gunung, dan mulai turun itu ada mobil yang sedang naik ke atas. Dan di ujung sana Anda bisa menyaksikan danau yang sangat luas, yaitu Waduk Gajah Mungkur. Dan kita akan maju sekitar 100 meter dan berhenti untuk membuat renungan tentang suami istri. Yuk. Guys, let's celebrate the life. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Celebrating the life, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you. Amin.